Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Yoga Wicaksana, NIM 610142018 dari Rombel PJKRC 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rancangan pendekatan pembelajaran tenis meja yang saya susun. Nah, tema yang saya ambil ini servis dan pukulan forehand. Sebelumnya saya akan memberikan penjelasan mengenai pengenalan tenis meja. Tenis meja adalah cabang olahraga yang dilakukan oleh dua orang pemain untuk permainan tunggal atau dua pasang pemain untuk permainan ganda secara berhadapan dengan menggunakan bola kecil, bat dari kayu yang dilapisi karet, dan lapangan permainan yang berupa meja. Induk organisasi olahraga tenis meja dunia yaitu ITTF atau International Table Tennis Federation, dan untuk tingkat nasional yaitu PTMSI atau Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Nah, untuk rangkaian aktivitas pembelajaran yang saya rangkai itu, yang pertama pemberian materi, yang kedua kegiatan inti yaitu praktik, dan yang ketiga ada evaluasi. Untuk penjelasan secara lengkapnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemberian materi. Nah, rincian kegiatannya ada pemanasan, kemudian berkumpul, dan yang ketiga memberikan contoh. Nah, pemanasan itu dilakukan saat awal pembelajaran. Seorang guru meminta peserta didiknya untuk berbaris, kemudian berdoa dan selanjutnya melakukan pemanasan. Hal ini bertujuan supaya otot tidak tegang saat praktik dan juga menghindari terjadinya cedera. Yang selanjutnya itu berkumpul. Setelah pemanasan dilakukan, guru meminta peserta didiknya untuk berkumpul. Selanjutnya, guru menyampaikan sedikit penjelasan materi mengenai teknik yang akan diajarkan. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan contoh. Guru menunjuk salah satu atau dua siswa untuk maju sebagai contoh. Nah, dua siswa tersebut menjadi contoh untuk melakukan teknik yang akan diajarkan. Guru meminta dua siswa tersebut untuk melakukan teknik, kemudian diajarkan oleh guru tersebut. Apakah teknik itu benar atau salah? Nah, selanjutnya rangkaian kegiatan yang kedua yaitu praktik atau inti. Nah, teknis pembelajarannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, membagi kelompok. Nah, untuk contohnya itu saya ambil 28 siswa. Pembagian kelompoknya dilakukan dengan berhitung 1 sampai 4. Dan siswa yang mendapat angka sama akan berkumpul menjadi satu kelompok dengan masing-masing kelompok terdiri dari 7 siswa. Kemudian kegiatan intinya itu terdapat dua meja tenis. Nah, dalam satu meja itu terdapat dua sisi. Setiap kelompok mendapatkan atau menempatkan diri pada satu sisi meja dan berbaris memanjang ke belakang. Setiap kelompok mendapatkan 3 bat dan bolanya itu cukup banyak. Setiap kelompok 2 anak bermain di meja dan 1 anak di luar meja dan anak yang lain menunggu gilirannya. Nah, untuk ilustrasi permainannya adalah sebagai berikut. Nah, dua meja tenis ini dibagi menjadi dua sisi, yang masing-masing sisi diisi oleh satu kelompok. Nah, siswa yang berada di atas ini, dua ini, bertugas menerima bola dari siswa yang berada di depannya, yang ini. Ini melakukan servis. Nah, untuk siswa yang berada di luar ini melakukan juggling. Dan sisa siswa yang lain ini menunggu giliran. Nah, teknisnya yaitu
teknis pembelajarannya yaitu siswa yang melakukan servis ini melakukan pukulan servis ke arah teman di depannya. Dan teman yang di depannya ini menerima menggunakan pukulan forehand. Dikembalikan ke sini. Dan siswa yang tadinya servis ini menangkap bola. Selanjutnya melakukan servis kembali ke sini dan diterima, kemudian dipukul dengan forehand kembali kepada siswa yang melakukan servis. Nah, dilakukan secara terus-menerus berulang-ulang selama 5 menit. Nah, siswa yang di luar ini sambil menunggu giliran melakukan servis, dia melakukan juggling bola selama 5 menit juga. Nah, untuk siswa yang belum mendapat giliran ini menonton sambil mengamati gerakan yang dilakukan dan supaya paham. Tugas guru di sini yaitu mengawasi jalannya praktik dan mengoreksi jika terdapat kesalahan dalam melakukan teknik, baik servis maupun juggling maupun pukulan forehand. Guru terus mengontrol siswanya dan mengawasi jalannya pembelajaran supaya tetap kondusif. Nah, setiap giliran ini 5 menit dan jika sudah melakukan selama 5 menit, siswa yang melakukan juggling ini maju ke depan untuk melakukan giliran servis. Dan untuk yang servis berpindah ke posisi depan lagi untuk menerima giliran menerima pukulan dengan pukulan forehand. Nah, yang mengantri ini siswa mengantri maju satu persatu mendapat giliran juggling. Nah, dilakukan secara terus-menerus sampai berulang kurang lebih selama 75 menit. Karena saya mengambil semisal dilakukan 3 jam pembelajaran, setiap jam 40 menit berarti ada 130 menit. 10 menit untuk pemanasan, 20 menit untuk pemaparan materi, kemudian 75 menit untuk praktik, dan sisanya untuk evaluasi. Nah, setelah aktivitas inti atau praktik ini selesai dilakukan, aktivitas selanjutnya itu ada evaluasi. Nah, evaluasi ini dilakukan setelah praktik. Guru meminta siswa untuk kembali berkumpul dan memberikan evaluasi terkait kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi yang bisa dilakukan itu berupa penyampaian hasil belajar, misalnya menyampaikan kesalahan-kesalahan yang dilakukan ketika praktik, misalnya forehandnya ada yang salah, harusnya seperti ini, tetapi dilakukan seperti ini, itu disampaikan saat evaluasi. Kemudian setelah menyampaikan kesalahan-kesalahan tersebut, guru memberikan kesempatan kepada siswanya untuk bertanya terkait materi pembelajaran yang telah dilakukan tersebut. Setelah selesai, pembelajaran ditutup dengan berdoa bersama. Nah, sekian rancangan pendekatan pembelajaran yang saya rancang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.